Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah-Nya sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah pada kebaktian online minggu hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Tata Usaha Gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan. Pelayan firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Markus Hadinata. Kebaktian online menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. Persidangan Majelis Jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 1 siang bertempat di Gedung Anugerah GKI Indramayu. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persidangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan jemaat di GKI Indramayu. Demikian warta lisan minggu hari ini. Jemaat diundang berdiri. Segala puji syukur bagimu Tuhanku, Kau berikan ayah bundaku mengikut jalan-Mu. Kau berikan ayah bunda menjadi suriku, sikapnya sesuai citra-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita memasuki bulan keluarga tahun 2020. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum reda, bahkan cenderung meningkat. Keluarga adalah sebuah komunitas terkecil di mana kita dibentuk dan bertumbuh. Namun tak jarang berbagai persoalan terjadi di dalamnya. Melalui tema hari ini, keluargaku adalah kebun anggurnya. Kita diajak memahami bahwa keluarga adalah kebun anggur milik Tuhan yang semestinya kita jaga. Kita rawat, kita pelihara agar menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, ampunilah kami apabila kami kerap kurang mensyukuri keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami pun kerap hanya mengutamakan kepentingan diri, gengsi, keangkuhan diri kami sendiri di tengah-tengah keluarga, sehingga pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami terluka. Sebagai orang tua, kami kadang suka memaksakan kehendak kami sendiri kepada anak-anak kami, sehingga mereka merasa tertekan. Sebagai anak, kami juga kerap hanya mau melakukan apa yang menyenangkan bagi kami. Kami menolak didikan yang baik, bahkan melawan orang tua kami. Sebagai pasangan, kami kerap hanya mau dimengerti serta dilayani tanpa mau mengerti dan melayani pasangan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, serta perbaruilah diri kami agar kami mampu merawat kehidupan berkeluarga seperti yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat diundang berdiri.
Berita anugerah dari Ulangan 7 ayat 9 yang berbunyi, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, memberi kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan pengajaran yang keluar lewat pemberitaan firman-Mu. Biarlah roh hikmat, roh kudus-Mu boleh menaungi kami, memberikan kami pengertian, dan mampukanlah kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama tertulis dalam kitab Yesaya pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan di atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan
tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dari Mazmur 80 ayatnya yang ke-8 sampai 16 kita akan nyanyikan secara berbalasan. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah, buat sinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah, buat sinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halang bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, ia pun berangkat dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Tuhan alam semesta, buat wajah, buat sinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Menurutmu dan lindung, ada damai yang baiknya, dan pohon anas malam terlindung oleh hatinya. Mencurahkan nadi-nadinya terus sampai ke lautan, dan pucuk-pucuknya menjulur sampai ke sungai Kidron. Tuhan alam semesta, buat wajah, buat sinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Mengapa Kau landa temboknya hingga dapat hipati orang, babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kananmu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah, bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua tertulis dalam surat Filipi 3 ayatnya yang keempat sampai 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti
bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki bulan keluarga 2020 di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih belum reda. Bahkan kita mendengar berita bahwa cenderung meningkat di daerah kita. Saudara-saudara, berkaitan dengan kehidupan berkeluarga di tengah-tengah jemaat kita semua merasakan dampak dari pandemi ini, khususnya dalam segi ekonomi yang semakin hari semakin sulit bagi beberapa orang. Belum lagi selain masalah ekonomi, ada berbagai macam masalah-masalah yang dapat saja terjadi di tengah-tengah keluarga. Dan tidak terkecuali di tengah-tengah keluarga yang menamakan dirinya sebagai keluarga Kristen. Contoh dari segi keuangan. Kondisi keuangan, ekonomi rumah tangga yang sulit kadang memaksa pasangan suami istri atau kedua orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita, untuk bekerja. Saudara, sesungguhnya tidak ada yang salah bila kedua pasangan itu bekerja. Hanya saja perlu dikomunikasikan dengan baik supaya tidak terjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain perihal siapa yang mengurus urusan rumah atau mengurus urusan anak-anak dan sebagainya. Mungkin bagi pasangan yang salah satu orang tuanya bisa tinggal dekat dengan kita, dia masih sehat, masih kuat, tentu akan menjadi sebuah keadaan yang patut kita syukuri, karena orang tua kita bisa kita mintai pertolongan untuk mengasuh anak atau anak-anak kita yang masih kecil, sementara orang tua harus bekerja. Sementara bagi pasangan yang tinggal jauh dari orang tua mereka, maka mau tidak mau mereka harus mencari jalan keluar apabila keduanya ingin masih tetap bekerja. Tentu saja keduanya ingin supaya anak-anak mereka yang masih kecil ini tidak terbengkalai. Entah itu caranya adalah dengan mencari pengasuh, baby sister, atau minta pertolongan dari seorang anggota jemaat yang punya waktu dan kesediaan untuk menjaga dan mengasuh anak mereka selagi masih bekerja. Ya, ini kehidupan ekonomi yang kadang memaksa pasangan suami istri untuk bekerja. Tetapi juga ada mungkin juga masalah-masalah yang lain yang dihadapi oleh pasangan yang semakin bertambah lanjut usia pernikahan mereka, di mana anak-anak mereka sudah tidak lagi tinggal bersama-sama dengan mereka, karena membangun rumah tangga sendiri, kehidupan sendiri, tinggal di luar kota. Dan kemudian bagi pasangan yang lebih lanjut lagi, kondisi fisik yang mungkin tidak lagi sekuat seperti dulu, maka perlu ada berbagai macam penyesuaian. Apalagi kalau seandainya salah satu pasangan kita misalnya pergi mendahului kita karena kematian. Ada rasa sepi, ada rasa sendiri, ada rasa mungkin ketika kita kesepian kita merasa tidak terperhatikan, dan itu bisa menjadi beban tersendiri. Lain halnya kalau kita punya komunitas yang dapat saling memberikan dukungan dan sumbangsih satu sama lain. Maka di sini kembali soal keluarga. Keluarga adalah sesuatu anugerah yang Tuhan berikan, tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana kita diharapkan untuk mengalami damai dan sukacita daripada Tuhan. Bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan sebuah perumpamaan mengenai seorang tuan yang memiliki dan mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap-penggarap kebun anggur. Saudara, tidak diceritakan dengan jelas bagaimana penggarap-penggarap kebun anggur itu diupah.
Namun kalau kita membaca Matius 21 ayat 34, di sana dikatakan ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Hal ini menandakan adanya sebuah perjanjian antara tuan pemilik kebun anggur itu dengan para penggarap dengan upah bagi hasil. Saudara, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang berlebihan bila pemilik kebun anggur itu meminta hasil dari para penggarap kebun anggur miliknya. Bukankah selama para penggarap itu bekerja di kebun anggurnya, mereka tetap mendapatkan pemeliharaan hidup mereka dari sang pemilik kebun anggur? Dan penolakan dari para penggarap itu untuk menyerahkan hasil panen kebun anggur ini menggambarkan suatu kejahatan dan juga ketamakan mereka. Mereka sudah menyia-nyiakan kebaikan serta menyalahgunakan kepercayaan sang pemilik kebun anggur. Bahkan pembunuhan terhadap ahli waris pemilik kebun anggur merupakan adalah sebuah penggambaran diri Tuhan Yesus sendiri, yang mana dia akan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Saudara, saat Tuhan Yesus bertanya dalam Matius 21 ayat 40, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap penggarap-penggarap itu? Pertanyaan ini sesungguhnya merupakan sebuah pertanyaan pancingan kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk membuat mereka menilai dan menghakimi diri mereka sendiri. Sepintas Tuhan Yesus terkesan dengan jawaban mereka bahwa pemilik kebun anggur itu akan membinasakan para penggarap yang telah berbuat jahat dan akan menyerahkan kebun anggurnya kepada para penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya pada waktunya. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Tuhan Yesus justru memperingatkan para imam dan tua-tua Yahudi bahwa menghasilkan buah kerajaan itulah yang perlu diusahakan oleh mereka, yakni buah keadilan dan kebenaran. Kalau kita membaca kitab Yesaya 5 ayat 7, Tuhan menghendaki bahwa umat Tuhan menghasilkan buah keadilan dan kebenaran. Hal ini saudara-saudara menegaskan mengenai bagaimana keadaan para pemuka agama Yahudi pada masa Tuhan Yesus. Mereka menggunakan kekuasaan dan jabatan mereka bukan untuk menciptakan keadilan dan kebenaran, tetapi justru kelaliman dan keonaran. Dan bacaan Injil hari ini kembali mengingatkan kita bahwa setiap kita masing-masing sesungguhnya punya tanggung jawab untuk mengusahakan, untuk merawat, untuk memelihara kebun anggur kepunyaan Tuhan. Bila dalam konteks bacaan Injil dan juga dalam konteks bacaan pertama kebun anggur itu adalah kaum Israel, maka dalam konteks kita di bulan keluarga ini, kebun anggur itu bisa juga kita maknai adalah keluarga kita. Tuhan sebagai pemilik kebun anggur mengharapkan hasil yang terbaik, yaitu keluarga yang beriman serta mau taat kepada firman-Nya. Saudara, sesungguhnya keluarga ibarat kebun anggur milik kepunyaan Tuhan, yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara dan kita kembangkan agar menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Maka di sini ada peran orang tua yang begitu sangat penting sebagai penggarap kebun anggur itu. Tetapi harus kita akui kadang sebagai orang tua kita lalai dalam mendidik anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Banyak orang tua di dunia ini yang mengajari anak mereka bagaimana sukses secara materi, bagaimana memiliki kehidupan yang mapan di masa depan, bagaimana menyekolahkan mereka di sekolah yang terbaik, bahkan mahal. Tetapi lupa akan hal yang paling penting dan mendasar. Hal-hal tadi harus diusahakan, tetapi ada hal-hal yang terkadang yang paling penting dan mendasar justru itu yang diabaikan, yaitu bagaimana kita menumbuhkan karakter serta iman mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kadang orang tua merasa bahwa menumbuhkan iman mereka, karakter anak-anak mereka, itu adalah tugas gereja. Dalam hal ini tugas pendeta atau guru-guru sekolah minggu, atau mungkin kalau di sekolah adalah tugas guru-guru di sekolah, tetapi bukan tugas mereka sebagai orang tua. Pertanyaannya, berapa besar waktu yang paling banyak anak kita habiskan di mana? Bukankah itu di tengah-tengah rumah, yaitu di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang tuanya? Maka tugas menumbuhkan karakter iman anak sesungguhnya pertama-tama, terutama dan paling utama ada di dalam diri orang tua. Dan kebun anggur itu adalah keluarga, ya, keluarga sesuai dengan tema hari ini. Dan bagaimana kita boleh menghasilkan suatu kehidupan keluarga yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Sudahkah kita masing-masing menjadi penggarap kebun anggurnya Tuhan dengan baik dan setia? Sudahkah kita sedia berkorban waktu, tenaga, pikiran, hati kita untuk kesejahteraan keluarga kita, baik secara material, sosial, psikologis, terlebih adalah spiritual pasangan kita, orang tua kita, anak atau anak-anak kita, daripada diri kita sendiri, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami boleh mengawali memasuki bulan keluarga. Lewat firman-Mu kami boleh kembali diingatkan bahwa keluarga adalah kebun anggur milik kepunyaan Tuhan. Kiranya relasi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat Tuhan sebagai keluarga di dalam Kristus boleh senantiasa hidup dibangun berdasarkan firman-Mu. Kami mendoakan bagi para orang tua yang sedang mengasuh, merawat, membesarkan, mendidik anak-anak mereka, agar mereka mengerti dan menghidupi panggilan sebagai orang tua untuk dapat menanamkan benih iman dalam diri anak atau anak-anak mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan, yaitu para lansia, agar mereka senantiasa tetap dapat merasakan kasih, pemeliharaan, kebaikan Tuhan atas hidup mereka di masa tua. Kami juga mendoakan bagi anak atau anak-anak kami yang masih sekolah, yang saat ini sedang menjalani pembelajaran jarak jauh, agar anak-anak kami tetap dapat diberikan semangat, kesehatan, kegembiraan dalam belajar. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Kami berdoa bagi Ibu Gemi Kasio, kami berdoa bagi Ibu Siantina, dan juga kami berdoa bagi rekan penatua Linawati Junaidi yang saat ini dirawat di rumah sakit di Bandung. Kiranya mereka semua dapat diberikan kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan lewat obat-obatan, lewat perawatan secara medis, semuanya Tuhan pakai bagi kebaikan mereka. Kami juga mendoakan bagi BPK Penabur Indramayu sebagai sebuah pelayanan gereja di bidang pendidikan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh senantiasa menganugerahkan hikmat-Mu kepada setiap pengurus, kepala sekolah, guru-guru, karyawan, dan juga naradidik serta para orang tua dari naradidik mereka. Kiranya semuanya boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan sehingga sekolah BPK Penabur ini boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, agar pemulihan terjadi di bidang kesehatan, ekonomi, sosial masyarakat, semuanya boleh dipulihkan oleh Tuhan dan juga masyarakat, agar mereka dapat senantiasa menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah dengan sebaik-baiknya. Inilah ya Bapa segenap syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14. Jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang nanti dikumpulkan pada saat dapat beribadah kembali di gereja, atau memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera, dan juga bisa memasukkannya langsung ke kotak persembahan yang ada di kantor TU gereja pada jam kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 16. Berkat yang Kau beri.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia serta pemeliharaanmu yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami serta keluarga kami. Bila pada hari ini ketika kami membawa persembahan kami menyadari bahwa sesungguhnya itu semua berasal daripadamu. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat untuk bekerja serta berkarya, sehingga kehidupan kami serta keluarga kami tetap terpelihara. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.